Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara nomor 10 dan 104 garis miring PHP Bupati 19 Romawi tahun 2021 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terlebih dahulu, bahwa penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi ini itu berlaku dua protokol mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi yang harus semuanya dipahami, ya, supaya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Tapi juga ada protokol kesehatan yang harus ditaati karena di era pandemi COVID-19 ini. Sehingga saudara-saudara masuk ke gedung ini itu semuanya harus di antigen, tapi lain kali kalau Anda mempunyai antigen dari instansi yang berwenang dan masih berlaku 2 hari, jadi berlakunya hanya 2 hari, maka itu bisa tinggal tunjukkan saja tanpa di antigen di sini. Tapi kalau dicurigai suratnya itu palsu atau tidak lembaga yang berwenang, maka Anda diminta antigen lagi. Ya. Karena kalau yang tidak punya antigen itu diharapkan datang lebih awal supaya tidak terlambat semacam ini, ya, karena antigennya kan harus antri dan sebagainya, ya, supaya datang lebih awal bisa di antigen terlebih dahulu. Itu yang pertama. Kemudian protokol kesehatan yang lain, di ruang ini yang masuk terbatas. Oleh karena itu bisa hadir secara luring seperti ini dan diharapkan bisa daring, kalau yang tidak tertampung di sini, dibatasi di sini, bisa secara daring. Ya. Begitu juga untuk seluruh dokumen harus disterilisasi dulu. Oleh karena itu, kalau hadir di sini memerlukan waktu untuk sterilisasi dokumennya juga harus datang lebih awal. Nanti lain persidangan yang berikutnya diharap diperhatikan. Kemudian pertemuan di satu ruangan yang semacam ini juga ada protokol kesehatannya. Kita tidak boleh berlama-lama karena berbahaya. Ya, penularan paparan COVID bisa terjadi di ruang-ruang pertemuan semacam ini, sehingga ada physical distancing, ada penggunaan masker yang betul, bicara juga harus tetap pakai masker, kemudian juga durasi pertemuannya dibatasi. Begitu selesai ruang ini juga didesinfektan lagi, sehingga kita harus betul-betul menggunakan waktu yang efisien. Bicaranya tidak perlu berdele-dele, bicaranya singkat, karena apa? Yang dipentingkan adalah dokumennya. Seluruh dokumen sudah dibagikan, ya, dari pemohon, nanti juga dari pihak terkait, Bawaslu dan dari termohon juga nanti dibagikan dengan bukti-buktinya. Jadi kita berbicara secara efisien saja. Ya. Baik, sebelum kita mulai, silakan memperkenalkan diri pemohon syarat 10. Siapa yang hadir? Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Mulia, pemohon 10, saya sendiri, kuasa hukum Muhammad Ruliandi, yang hadir pada hari ini. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Pemohon 104. Yang Mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Izinkan saya Yang Mulia, saya hadir di sini Harli bersama kawan Putu Brapo, dan hadir secara online ada pasangan calon Ibu Huliana dan Abudin Halilu, ada Pranditya Utomo, ada Nurul Haq hadir secara online Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Kemudian kalau ada bukti tambahan, silahkan diserahkan sekarang. Akan kita verifikasi terlebih dahulu sebelum disahkan di akhir persidangan. Mohon izin Yang Mulia. Ya, satu-satu bicaranya. Siapa dulu silahkan. Ya, kami mau menyerahkan bukti tambahan Yang Mulia, tetapi ini belum dikupin Yang Mulia. Belum? Iya, alat daftar buktinya sudah tersedia, cuman belum dikupin. Ya harus dikuping, jadi harus memenuhi yang diserahkan itu yang memenuhi persyaratan sesuai dengan PMK. 1, sudah disterilisasi. 2, ada stikernya berarti.
Yang ketiga, sesuai dengan PMK harus dikasih kuping, ada daftar buktinya, ya. Itu segera dilakukan, ya. Diserahkan selesai persidangan dianggap tidak ada bukti tambahan. Ya, jadi itu. Nanti sebelum sidang ini selesai sudah harus disahkan. Ya, atau itu diserahkan dulu, nanti dilihat, nanti setelah persidangan baru dikasih kuping. Tapi belum bisa diverifikasi. Ya, diterima dulu, Mas. Ya, supaya menunjukkan bahwa bukti ini sudah masuk, tinggal nanti diselesaikan. Daftar buktinya sudah ada? Ya, kalau daftarnya sudah ada, sudah dileges, sudah di stiker. Sudah dileges juga, sudah di stiker. Ya, tinggal kasih kuping, silahkan siapkan itu. Ya. Pembahasan 10 ada apa? Ya, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin, kami sebetulnya ada bukti tambahan, tetapi karena belum kami persiapkan leges, dan tadi barusan saya juga baru sidang di panel 2, kami untuk Raja 4, kami mengajukan bukti tambahan disusulkan setelah persidangan ini. Dan nggak bisa kalau di sini nggak bisa, kita baik. harus menerima sebelum persidangan ini ditutup. Baik Yang Mulia. Ya, kalau sudah ditutup, itu sudah nggak ada bukti tambahan. Terima kasih Yang Mulia. Terus kemudian ini semuanya berlaku untuk panel yang lain juga. Kalau perkara saudara berlanjut, maka sebetulnya masih bisa mengajukan permohonan bukti tambahan. Tapi kalau perkaranya tidak berlanjut pada tanggal 15, 16, 17 sudah diputus tidak berlanjut, ya sudah selesai. Makanya bukti tambahan harus diserahkan pada kesempatan ini sebelum persidangan selesai. Baik, sekarang termohon perkara 10, siapa yang hadir? Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya Nasrul Jamaluddin dari kuasa hukum termohon KPU Banggai. Baik, sendiri ya? Sendiri, Yang Mulia. Baik. Perkara 104 termohonin, siapa yang hadir? Izin Yang Mulia, yang hadir kuasa hukum atas nama Sahrul, kemudian ada prinsipal kami, salah satu komisioner Morowali Utara Pak Jasman. Demikian Yang Mulia. Terima kasih. Bawaslu dari perkara 10, Bawaslu Banggai berarti, Kabupaten Banggai. Terima kasih Yang Mulia. Saya dan grup untuk Banggai berdua didampingi sama komisioner Bawaslu Banggai Bawaslu Provinsi. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Bawaslu Morowali Utara 104. Siapa yang hadir? Baik, izin Yang Mulia, saya Andi Sanudin, Bawaslu Morowali Utara bersama komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Baik. Demikian Yang Mulia. Ya, terima kasih. Pihak terkait, kenapa masih duduk di situ? Karena saudara permohonannya belum dikabulkan dan belum ditetapkan untuk menjadi pihak terkait. Sementara masih calon pihak terkait. Siapa yang hadir untuk perkara nomor 10? Terima kasih Yang Mulia. Nama saya Reza Muhammad Nur, bersama rekan saya Zulharbi Ahmad Tahir. Baik. Pihak terkait 104. Terima kasih Yang Mulia. Kami hadir secara langsung, Dr. Umbu Rauta dan saya sendiri Laude Pram, hadir secara daring Dr. Winner Agustinus Siregar, Jansen Kunimang, Abdul Rahman, Muhammad Balia, dan prinsipal kami Dr. Deli Zulkarson Hempi. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Itu tadi yang di belakang sana ada satu lagi belum dikenalkan. Siapa itu? Yang itu dari mana? Oh, ya, Yang Mulia, dari KPU Banggai. KPU Banggai. Supriyadi. Oh, jadi ya prinsipal ya. Oke. Jadi yang hadir dari termohon Banggai, KPU Banggai, itu ada kuasa hukum Pak Nasrul dan prinsipalnya siapa yang hadir? Supriyadi. Baik, tadi nggak dikenalkan. Nanti nggak loh Mas. Nanti suruh pulang sendiri nanti. Ya, baik. Sudah semua yang hadir secara daring bisa mendengarkan suara di persidangan ini ya. Tidak perlu tadi sudah dipanggil, tapi sudah bisa mendengarkan suara kami di sini. Baik, sekarang kita mulai dulu dari Banggai. Jadi tadi sebagaimana sudah saya sampaikan bahwa durasi pertemuan yang semacam ini
itu dibatasi dari sisi yang hadir orangnya, tapi juga dibatasi durasinya. Oleh karena itu, yang penting adalah dokumen-dokumennya sudah ada dan sudah dibagikan seluruhnya sehingga itu sudah menjadi bahan yang lengkap. Apa yang disampaikan pokok-pokoknya saja, tapi itu tidak mengurangi kepastian hukum dan rasa keadilan. Ya, silakan pemohon serat 10 di pokok-pokoknya saja. Saya klarifikasi dulu. Menurut saudara, KPU itu menetapkan hasil rekapitulasi, penetapannya kapan dan diumumkan kapan menurut pemohon? Mulia, bahwa KPU telah memutuskan keputusan KPU nomor 72 garis miring HK 03.1 KPT garis miring 7201. Ya, dianggap dibacakan itu. Kapan? Ditanya kapan? Itu pada tanggal 15 Desember 2020 yang mulia. 15. Sehingga ya 15 Desember 2020 tepatnya itu sekitar pukul 10.22 waktu Indonesia Tengah. Ya. WIT. Ya. Terus Ya. Anda mengajukan permohonan yang pertama kapan? Tanggal 17 Desember, masih dalam 3 hari tenggat waktunya yang mulia. 17. Ya, 15, 17 Desember. 16, 17 ya. Betul yang mulia. Baik. Kemudian kami mengajukan Mengajukan perbaikan permohonan tanggal 21 Desember karena ada 2 hari libur Sabtu dan Minggu yang mulia. Jadi Jumat kalau tidak salah tuh ketemunya hari Senin tanggal 21 Desember itu yang mulia. 21. Ya, hari ketiganya pas di hari tanggal 21 Desember ya. Oke. Berarti Masih dalam tenggat waktu. masih dalam tenggat waktu menurut Baik. saudara. Ya. Baik, kalau begitu yang akan dibacakan untuk yang menjadi dasar permohonan ini yang permohonan awal atau perbaikan permohonan? Perbaikan permohonan yang mulia. Baik, Ya. kalau begitu silahkan membacakan perbaikan permohonan. Pemohon itu calon nomor urut berapa? Nomor urut 3 yang mulia. Oke, karena itu mempunyai bisa menjadi subjek hukum dalam perkara ini. Ya. Silahkan bacakan. Ya, baik, terima kasih yang mulia. Sampaikan Ya. dalil-dalil permohonan Anda. Ya, baik yang mulia. Terima kasih bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai dengan nomor urut 3 Insinyur Haji Herwin Yatib MM Haji Mustar Labolo sebagai pemohon perkara nomor 10 dalam hal ini mengajukan permohonan pembatalan kepada Mahkamah Konstitusi perihal keputusan KPU Kabupaten Banggai nomor 72 dan Sebelumnya seterusnya. saya tanya dulu. Pemohon itu memperoleh suara berapa? Sebentar yang mulia. Suara yang diperoleh? Ya, saya bacakan dulu yang mulia, takut kesalahan. Suara dari pemohon adalah 64.362 suara yang mulia. Ya. Terus perolehan suara pihak terkait berapa? 88.011 suara. Terus selisih perolehan suaranya berarti berapa? Selisih perolehan suaranya adalah 23.649 suara. Menurut pasal 158 yang diperbolehkan selisih suaranya jadi berapa? Ya, yang diperbolehkan menurut hasil pasal 158 adalah 1,5% ambang batas, yaitu sudah melebihi dari 3.021 suara. Oke, kenapa mengajukan permohonan ke mahkamah? Ya, boleh saya bacakan yang mulia? Silakan. Dari permohonan kami yang mulia. Terima kasih. Bahwa sekalipun perolehan suara pemohon sebesar 23.000, sekalipun selisih perolehan suara pemohon sebesar 23.649 suara, yang melebihi 3.021 suara atau 1,5% ambang batas, akan tetapi perolehan suara pasangan calon dengan nomor urut 2 Insinyur Haji Amiruddin Furkanuddin Masulili yang memperoleh suara terbanyak diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu adanya temuan masif dan signifikan atas praktek manipolitik yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 Insinyur Haji Amiruddin Dr. Andes Furkanuddin Masuli sebelum dilaksanakan hari pemungutan suara yang terjadi di 23 kecamatan pada masa tenang sebelum dilaksanakan hari pemungutan suara, terbukti dengan adanya sejumlah temuan dari laporan dari pihak masyarakat dan laporan dari tim pemohon. Saya berhenti dulu. Dalil ini apakah sudah dilaporkan ke Bawaslu? Ya, kami sudah melaporkan kepada Bawaslu yang mulia. Jadi money politik ini baru kemudian mendekati bulan
akhir Desember setelah kami mendaftarkan permohonan, itu seluruh 43 laporan money politik dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dinaikkan di tingkat penyidikan. Karena itu terjadi perbedaan pendapat antara Bawaslu Kabupaten Banggai dengan kepolisian dengan kejaksaan, di mana Bawaslu Banggai mengatakan 20 Ada itu di laporan permohonan Anda sampaikan ada. ya. Ya baik, Yang Mulia. Baik, sekarang dalil yang kedua. Ya, kemudian adanya pelanggaran terstruktur sistematis masif yang terencana sejak awal tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak calon bupati dan wakil bupati Banggai berjalan tepatnya di awal tahun 2020. Sebelum dilaksanakannya tahapan pemungutan suara yang telah menguntungkan pasangan calon nomor urut 2, Insinyur Haji Amiruddin, Dr. Andes Furkanudin Masulili, dengan melibatkan ASN Kepala Dinas Sosial Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai dan Kabak Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai serta keterkaitan program Kementerian Sosial yang dimanfaatkan untuk kepentingan pasangan calon nomor urut 2 tersebut. Ya, baik. Jadi itu ada keterlibatan ASN. Ya. Ya. Terus dalil Kemudian yang berikutnya. adanya temuan masif dan signifikan atas praktek money politik yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 pada saat hari pemungutan suara 9 Desember yang terjadi di TPS maupun adanya beberapa kejadian khusus mengenai pemilih daftar pemilih tambahan baru. Ini sudah dilaporkan? Sudah Yang Mulia. Diproses sampai di mana? Ya, ada yang diproses pada saat di tingkat rekapitulasi di tingkat kecamatan dan juga ada yang tidak diproses, Yang Mulia. Kenapa tidak diproses itu? Nanti Ya. Bawaslu-nya merespon ya. Boleh kami lanjutkan, Yang Mulia? Silakan. Ya. Bahwa kami langsung masuk ke bagian pokok permohonan kami, Yang Mulia. Loh, ini sudah pokok permohonan, ini Ya, dalil-dalilnya kok. Tadi menyambung dari bagian legal standing karena menyangkut pasal 158 ambang batas. Itu sudah tadi. Ya. Sekarang dalil-dalilnya. Tadi sudah 2 dalil, sekarang dalil yang ketiga apa? Baik, Yang Mulia. Jadi sesuai dengan sistematika kami di pokok permohonan ini mengenai sekarang tinggal dalilnya mengenai apa pelanggaran lagi? 42 pelanggaran money politik sudah kami sampaikan tadi kepada Yang Mulia. Iya, sekarang Kemudian money politik sudah. Ya, kemudian Keterlibatan ASN sudah. Dalil Ya. apa lagi? ini mau saya bacakan dulu, Yang Mulia, karena Saya nggak buat aja tahu kok. Yang buat malah nggak tahu. ya, karena adanya pelanggaran terstruktur sistematis dan masif yang terencana sejak awal tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak calon bupati dan wakil bupati Banggai, tepatnya di awal tahun bulan Februari sebelum dilaksanakannya tahapan pemungutan suara yang telah menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 Insinyur Haji Amiruddin, Dr. Andes Furkanudin Masulili dengan melibatkan ASN, yaitu secara pelanggaran terstruktur sistematis masif. Kami jelaskan lebih lanjut, Yang Mulia. Loh, tadi pelibatan ASN sudah. Jadi dalilnya itu menyangkut money politik. Money politik itu dilakukan sebelum pemungutan suara dan sesudah pada waktu pemungutan suara. Itu sudah. Betul, Yang Narasinya itu ada di dalam permohonan, semuanya sudah baca, nggak usah dianu. Baik, Yang Mulia. Terus dalil yang kedua, keterlibatan ASN yang dilakukan oleh kepala dinas dan kepala bagian berupa tadi apa, itu sudah. Sekarang dalil yang ketiga. Ya. Karena tadi sudah dibahas, Yang Mulia, dalil-dalil kami mengenai pelanggaran money politik dan ASN, dan kemudian secara pelanggaran terstruktur sistematis kami juga sudah sampaikan di dalam permohonan ini ada beberapa surat pernyataan dari berbagai masyarakat. Tentunya ini juga menjadi pembuktian kami. Dan ada satu hal yang kami ingin sampaikan, Yang Mulia, bahwa terkait dengan adanya bukti dalam janji terhadap pasangan calon nomor urut 2 pada saat itu yang memberikan satu dukungan dari kelompok PKH, SDM PKH yang mana telah dilakukan temuan oleh Bawaslu Kabupaten Banggai yang terbukti telah adanya netralitas, di mana SDM PKH itu yang diangkat oleh Kementerian Sosial melalui Kementerian Sosial akhirnya diberhentikan karena adanya dugaan keterlibatan mendukung netralitas terhadap pasangan calon tertentu berdasarkan adanya surat Kabupaten Bawaslu Banggai. Nah, dengan demikian kami menyampaikan kepada Mahkamah sebagaimana dalam bukti-bukti kami terlampir, dan ada beberapa perkembangan lainnya, Yang Mulia, bahwa kami juga telah melaporkan Perkembangan apa? perkembangan keterangan pemalsuan dalam putusan Bawaslu Provinsi di Sulawesi Tengah terkait pelanggaran terstruktur sistematis masif
dengan termohonnya yaitu Insinyur Amiruddin Tamureka sebagai pasangan calon yang pemenang dalam hal ini pihak terkait, yang putusannya itu pada tanggal 28 Desember 2020 yang mulia. Jadi apa itu berupa apa itu? putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, di mana dalam persidangan ini ada keterangan dari Didi Henelo, yaitu seorang ASN yang tidak mengakui adanya pertemuan itu untuk dalam rangka mendukung salah satu pasangan calon yang menang, yaitu Insinyur Amiruddin Tamureka. Tetapi kami memiliki bukti dan kami sudah melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri, dan tanggal 27 Januari kemarin kami sudah mendapat surat panggilan untuk pemeriksaan yang dijadwalkan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 yang mulia. Baik, sudah. Itu sebagai Sekarang dalil yang lain baik, apa yang mulia. lagi? Ya, dan kami juga mengadukan kepada beberapa instansi atas penghentian 43 laporan money politik di Gakumdu Bawaslu. Udah money politik itu sudah. Ya, ini nanti yang kan kami diperiksa informasi narasinya lanjutan apa. yang mulia. Dan terakhir yang mulia, kami juga menyampaikan ada dissenting opinion dalam anggota Bawaslu Majelis Pemeriksa di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Sutarmin DHI Ahmad, yang mengatakan bahwa terbukti terjadi pelanggaran terstruktur sistematis masif. Ya. Dan dengan demikian kami ingin menyampaikan Dissenting itu kepada nanti yang jadi begini ya. Untuk pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan termohon yang dituduhkan dalilnya nanti direspon oleh KPU. Untuk yang menyangkut Bawaslu direspon oleh Bawaslu. Untuk yang menyangkut pihak terkait yang merespon pihak terkait. Ya gitu aja kan. Jadi jelas dalil-dalil yang disampaikan. Ya silakan. Ya, selanjutnya bagian petitum kami yang mulia, kami ingin menyampaikan bahwa pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, membatalkan keputusan KPU Kabupaten Banggai nomor 72 HK 031 KPT 7201 KPU Kap 12 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020, junto berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Ketiga, menetapkan perolehan suara yang benar menurut pemohon sebagai berikut. Insinyur Herwiniati Mustar Labolo perolehan suaranya adalah 64.362. Nomor urut 2, Insinyur Haji Amiruddin Dr. Andes Furkanuddin Masuli perolehan suaranya adalah 48.000.011. 4, menyatakan pasangan calon nomor urut 2 Insinyur Haji Amiruddin. Sebentar, berhenti dulu. Silakan Prof. Saudara baca tuh di sini halaman berapa ya? Halaman 52 yang mulia. Halaman 52. perbaikan. Ya, perbaikan betul. Coba baca lagi. 4, menyatakan pasangan calon nomor urut Nomor 3 yang tadi. nomor 3 Insinyur Haji Herwin Yatim MM Mustar Labolo perolehan suaranya 64.362. Nomor urut 2 Insinyur Haji Amiruddin Dr. Andes Furkanuddin Masuli perolehan suara 48.011. Ya. 4, menyatakan pasangan calon nomor urut 2 Insinyur Haji Amiruddin Dr. Andes Furkanuddin Masulili terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilihan lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2020 secara terstruktur, sistematis, dan masif. 5, membatalkan dalam kurung mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 Insinyur Haji Amiruddin Dr. Andes Furkanuddin Masulili sebagai peserta pemilihan umum lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2020. 6, menetapkan pasangan calon nomor urut 3 Insinyur Haji Herwin Yatim MM Haji Haji Mustar Labolo sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2020-2025. 7, memerintahkan termohon untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Ada lagi, Bro? Cukup. Yang mulia, Pak Manan? Cukup. Baik, terima kasih. Pemohon perkara nomor 10. Baik yang mulia.